adik-adik semua, kelas tanggung GBKP Tanjung Priuk. Selamat hari Minggu. Bertemu pada pagi hari ini dengan Kak Helen di sini, dan nanti yang akan membawakan firman adalah Abang Riki. Kami adalah kakak dan abang guru dari GBKP Tangerang. Hari ini kami akan melayani di kelas tanggung GBKP Tanjung Priuk. Jadi semua sukacita, semua bahagia, karena kita hari ini masih diberikan kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun secara live recording, tapi kakak yakin dan percaya tidak akan mengurangi sukacita kita untuk datang ke hadirat Tuhan. Hari ini kita akan memulai ibadah kita. Kakak undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi lagu hari ini, Kurasa Bahagia. Yuk kita bangkit berdiri, kita mau nyanyi dengan sukacita. Kita katakan hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Shalom adik-adik kelas tanggung GBKP Tanjung Priuk. Kita akan mulai ibadah kita. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita masuk dalam fotum dan salam. Kebaktian minggu kelas tanggung KAKR GBKP Tangerang ini dimulai di dalam nama Allah Bapa yang penuh kemuliaan, dan dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat manusia, dan dalam nama Roh Kudus yang menyertai dan menolong kehidupan manusia. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Masih sukacita adik-adik semua? Masih dong, sukacita dong. Kalau masih sukacita dan masih semangat, kakak undang kita semua masih berdiri. Kita mau bernyanyi lagu Tuhan Yesus Baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku.
kelas tanggung. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Abang Riki. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Kembali kami ucap syukur Tuhan karena Bapa telah memberkati kami. Puji-pujian telah kami naikkan, semoga dapat berkenan di hati Tuhan. Kami telah rindu Tuhan untuk mendengarkan sebagian kebenaran firman-Mu. Bapa mengajari kami agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang kami baca nanti. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang mengajari kami dapat memakaikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, shalom adik-adik GBKP Tanjung Priok, khususnya di kelas tanggung. Hari ini kita dapatkan tema lebih efektif. Lebih efektif yang diambil dari Keluaran 18 ayat 19 sampai 27. Ayo adik-adik silakan dibuka Alkitabnya. Keluaran 18 ayat 19 sampai 27. Begini firman Tuhan. Jadi, sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian, haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang
orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa. Maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu. Tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian, mereka meringankan pekerjaanmu dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya. Dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya. Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu dan dilakukannya segala yang dikatakannya. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Mereka ini mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu. Perkara-perkara yang sukar dihadapkan mereka kepada Musa, tetapi perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Kemudian Musa membiarkan mertuanya itu pergi dan ia pulang ke negerinya. Shalom adik-adik, kita telah mendengarkan tadi bacaan kita yang diambil dari Keluaran 18 ayat 19 sampai 27. Ada peribahasa yang bilang tak kenal maka tak sayang. Oke, jadi mungkin adik-adik GBKP Tanjung Priok khususnya di kelas Tanggung baru pertama kali mengenal saya. Perkenalkan, nama saya Ricky Pahlevi Sinulinga. Bang Ricky itu berasal dari GBKP Tangerang. Ya, hari ini ada yang namanya pertukaran mimbar. Ya, pertukaran mimbar pelayan KAKR. Jadi yang bertugas di Tanjung Priok adalah guru KAKR dari Tangerang. Salam sehat buat kita semuanya. Ya, jadi kita masuk ke firman Tuhan. Tema kita hari ini adalah lebih efektif, yang artinya lebih efek ya, lebih mengefek. Jadi ada lebih maknanya di dalamnya. Oke, Keluaran 18 ayat 19 sampai 27. Kita lihat di Alkitab kita adik-adik. Ada tadi dua tokoh di dalamnya. Yang pertama siapa? Yitro. Yang kedua adalah Musa. Siapa yang tahu siapakah Yitro itu? Nah, pendalaman Alkitab dulu kita ya adik-adik. Yitro adalah, kita coba lihat di Keluaran 18 ayat yang pertama. Oke, kedengaranlah kepada Yitro, imam Midian, mertua Musa. Oke, jadi dia ada dua status di dalamnya. Yitro adalah imam di Midian. Oke, yang kedua dia sebagai mertuanya Musa. Oke, inilah sejarah yang di dalam Alkitab. Yitro itu adalah imam dan Musa juga sebagai imam. Musa sebagai imam pertama dan yang kedua dia sebagai nabi juga. Jadi dia dua fungsinya di dalamnya. Ada yang tahu apa bedanya nabi dan imam? Oke, boleh angkat tangan. Oke, mari kita kasih tahu jawabannya. Imam itu adalah perwakilan bangsa Israel kepada Tuhan. Biasanya dia melakukan di dalam bait Allah, dia adalah perwakilan. Seperti itu ya. Jadi perwakilan bangsa Israel untuk berseru kepada Tuhan. Itu yang pertama. Nah, sedangkan yang kedua, nabi. Oke, nabi memiliki fungsi yang berbeda. Bedanya di mana? Kalau tadi imam adalah perwakilan bangsa kepada Tuhan, sekarang kalau yang namanya nabi, perwakilan Tuhan kepada bangsanya.
Jadi Tuhan akan memberikan hal-hal yang baik melalui kebenaran firman-Nya. Dia akan juga mengutuk yang namanya banyak kesalahan di dalam bangsa Israel. Seperti itulah fungsi dari si Musa. Musa itulah pemimpin bangsa Israel, adik-adik. Pemimpin bangsa Israel, ya bangsanya nggak terlalu besar, tapi lumayan banyak. Seperti itu ya. Nah, di sini Musa diangkat menjadi nabi, si imam ya. Dia diangkat sebagai imam. Jadi dia harus memikirkan segala sesuatunya. Oke, Yitro mau lihat. Nah, ini sepertinya bebannya makin berat. Paham ya adik-adik? Anggap aja deh, kita ada hampir 6.000 orang di dalamnya. Oke, 6.000 orang hanya dipimpin dengan satu orang, itu akan mengalami yang namanya kesusahan. Oke, jadi di sini ada yang namanya perintah ataupun ada saran. Oke, ada saran dari si Yitro. Yitro bilang apa? Carilah yang cakep. Oke, cakep di sini maksudnya bukan dari penampilan, tapi cakep adalah yang bisa jadi teladan. Ada nilai lebihnya menjadi pemimpin. Oke, jadi dia dibilang, kamu itu nggak bakal bisa memimpin segitu banyak orang. Kamu harus mengangkat beberapa menjadi pemimpin bagian. Seperti itu ya. Ada yang jadi pemimpin 1.000, ada pemimpin 100 orang, ada pemimpin 50 orang, dan ada pemimpin sebagai 10 orang. Jadi Musa satu, dia akan memimpin kepada 10 pemimpin orang, 10 pemimpin yang memimpin 10 orang, nanti akan ke 50, nanti akan ke 100, dan akan ke 1.000. Nah, disitulah letak yang namanya efektif. Ya adik-adik, beban itu nggak mungkin kita pegang sendiri. Ya kan? Musa nggak bisa. Jadi Yitro, ingat, Yitro sebagai imam di Midian. Jadi ketika kita jadi pemimpin, ataupun kita sebagai manusia, harus bisa mendengarkan. Mendengarkan nasihat dari orang lain. Karena adik-adik, pengalaman itu ada dua sumbernya. Kalau nggak dari kita sendiri yang mengalami, pengalaman itu juga kita dapat dari orang lain yang lebih berpengalaman. Ingat, Musa tadi sebagai yang namanya imam. Imam Musa sebagai imam, dia diajari oleh Yitro, mertuanya sendiri, yang sebelumnya adalah imam di daerah Midian. Ya adik-adik, di sini ada proses, kita lihat. Proses yang namanya kaderisasi. Itu adalah masalah kepemimpinan. Ada regenerasi kepemimpinan di dalamnya. Ya adik-adik, jadi dikasih tahu di sini adalah kayaknya kita perlu deh. Musa ini perlu mengkader. Mengkader itu adalah mencari pemimpin baru. Ya adik-adik, mencari pemimpin baru artinya gini, kita punya satu visi dan misi. Ada yang tahu apa arti visi dan misi? Visi itu adalah yang kita capai, tujuannya. Yang kedua, misi. Misi itu apa? Upaya. Satu tujuannya, yang misi artinya apa sih yang harus kita lakukan untuk mencapai yang namanya tujuan itu. Contohnya dalam kepanitiaan. Siapa yang pernah ikut kepanitiaan? Adik-adik kelas tanggung Rumpun Tanjung Priuk? Contohnya di kepanitiaan Natal aja deh contohnya ya. Ada yang namanya ketua pelaksana, ada sekretaris pelaksana, ada bendahara pelaksana. Terus mereka tiga ini masuk dalam panitia inti. Panitia inti mengangkat yang namanya beberapa seksi. Seksi itu ada koordinatornya ya. Jadi seksi acara dia ngurus acara, seksi konsumsi dia urus namanya konsumsi, seksi peralatan dan tempat dia mengurus yang namanya tempat dan peralatan yang akan digunakan. Terus ada lagi seksi apa lagi? Seksi kado. Mungkin ada bingkisan yang dibagikan buat anak teladan di kelas tanggung, buat di KKR ataupun yang di lain-lainnya. Nah, seperti itu yang terjadi. Yang artinya apa? Dari kita cari pemimpin tadi, ada 3 orang, terus dia 3 orang itu memimpin berbagai seksi, dan seksi ini akan mengurus bidangnya masing-masing. Nah, seperti itulah yang dimaksud namanya lebih efektif. Bayangkan aja ketua KKR-nya cuma memikirkan, "Dolah, nanti aku yang memikirkan gimana acara berlangsung, apa konsumsinya, siapa pembicaranya, bagaimana konsep acaranya, di mana tempatnya dan lain-lain." Bisa gempor adik-adik, bisa stres. Benar ya? Jadi aplikasinya ini sangat banyak dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk lebih efektif, lebih efek. Jadi lebih efek artinya kita perlu beberapa orang yang membantu kita. Adik-adik, itulah namanya seni mempengaruhi orang, atau sering kita sebut kepemimpinan. Leadership itu adalah seni untuk mempengaruhi orang. Kita punya satu tujuan, yaitu visi,
dan kita punya upaya-upaya yang disebut dengan misi. Oke, semoga adik-adik terberkati. Biarlah firman Tuhan ini dapat kita pakaikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan karena pada pagi hari ini Bapa telah mengajarkan kami untuk lebih efektif sama seperti yang dilakukan oleh Yitro kepada menantunya Musa. Dia untuk mencari pemimpin yang cakep dalam komunitas bangsa Israel. Dia mengambil yang istilah dengan kaderisasi Tuhan. Itu tujuannya untuk lebih efektif karena tidak akan mungkin semua pekerjaan dilakukan oleh satu orang. Mari Engkau mengajari kami Tuhan agar kami dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Kami dapat mengaplikasikannya dalam keluarga kami terlebih dahulu, mungkin dalam lingkungan kami, di gereja kami. Biarlah Tuhan memberkati firman ini agar kami dapat menggunakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kau juga memberkati kami akan melanjutkan ibadah kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang kita akan masuk kepada persembahan. Kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Sambil mengumpulkan persembahan kita akan mengangkat satu pujian, Pasu-pasu bas Tuhan nari. Pasu-pasu bas Tuhan nari, gejapkan kami tak pepuari, bas paksa-paksa geluh kami, tak mekap tetap singkawali. Pasu-pasu bas Tuhan nari, jadi pergegetan kami, guna dalani wari-wari, sirah nabaskan Tuhan nari. Pasu-pasu dage o Tuhan, persembahan kami anak-Anu, labo kapan endah maturu, persembahan singgo pepulu, ajari kupe kami gelami, tetap masuk meremang Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita adik-adik. Kita bersatu dalam doa syafaat dan dalam doa Bapa kami. Kita bersatu di dalam doa. Kembali mengucap syukur Tuhan karena Bapa telah memberkati kami sampai penghujung ibadah kami ini Tuhan. Kami begitu bersyukur buat hari ini kami dapat melakukan pertukaran mimbar GBKP Seklasis Jakarta Bandung. Kami yang dari Tangerang dapat melayani di Tanjung Priok Tuhan. Biarlah yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan secara terkhusus buat adik kami kelas tanggung GBKP Tanjung Priok. Engkau memberkati kesehatan mereka Tuhan. Terutama di masa COVID-19 ini Tuhan. Engkau memberkati mereka agar mereka dapat terus sehat dan dapat menjalani aktivitas mereka Tuhan. Saat ini kami juga melakukan sekolah secara virtual Tuhan. Engkau memberkati kami. Biarlah itu tidak menjadi penghalang buat kami, tetapi itu justru membuat kami lebih semangat lagi untuk mencapai cita-cita kami. Biarlah Roh Kudus Tuhan mengajari kami, memberikan hikmat kepintaran agar kami dapat mengerti apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru kami. Kami berdoa Tuhan buat orang tua kami, Kau memberkati mereka, berikanlah umur yang panjang, dan Kau memberkati juga kesehatan mereka. Bapak berkati setiap usaha yang mereka ambil Tuhan dalam pekerjaannya. Biarlah nama Tuhan juga terpuji dan kami juga dapat dinafkahi anak-anaknya Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat pelayanan KAKR GBKP Jakarta Banten di setiap klasis maupun di Runggun Tuhan. Biarlah itu dapat menjadi kemuliaan buat nama-Mu saja Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan untuk masa COVID-19 ini Tuhan. Biarlah Engkau memberkati kami, berikanlah kami semuanya kesehatan Tuhan. Biarlah Engkau memberikan berkat kepada semua orang, bukan hanya di Indonesia tapi di luar negeri juga Tuhan.
Biarlah melalui ini kami dapat semakin mensyukuri setiap berkat yang telah Tuhan berikan. Dan kami juga telah rindu Tuhan untuk dapat melakukan ibadah Tuhan secara langsung. Biarlah ini dapat menjadi cita-cita kami, menjadi harapan kami. Tuhan yang memberkati kami. Kau juga memberkati kami sepanjang minggu ini Tuhan. Dan untuk minggu depan kami juga melakukan ibadah KAKR. Biarlah semua dapat berjalan dengan baik. Bapa berkati kami, biarlah yang kami lakukan pada hari ini dan seterusnya dapat menyenangkan hati Tuhan. Hanya dalam nama Anak Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Marilah kita ucapkan doa yang telah Tuhan Yesus Kristus ajarkan kepada murid-muridnya. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan damai dan terimalah berkat yang datangnya dari Tuhan. Tuhan menyertai kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Amin. Kita nyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Sampai bertemu di ibadah hari Minggu kita secara recording di minggu depan. Tetap jaga jarak, tetap jaga kesehatan, pakai masker, tetap semangat. Bersama dengan Tuhan kita mampu melewati masa-masa sekarang yang sedang sulit ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Dari kami, kakak dan abang guru GBKP Tangerang. Dadah!